Hai, saya Rajabi dari tim Logbook. Sebagian besar dari kita mungkin sadar bahwa kita memiliki ingatan yang terbatas dan juga bahkan kita tidak bisa untuk mengingat beberapa pekerjaan yang pernah kita lakukan pada hari-hari sebelumnya. Dan tentu untuk mengantisipasinya kita membuat yang namanya sebuah logbook. Tapi mungkin beberapa dari kita pun masih belum terbiasa untuk menulis secara formal tentang apa yang kita pernah kerjakan dan juga bingung dalam menuliskan apa. Mungkin Anda pun pernah kesulitan mencari berkas-berkas yang pernah Anda kerjakan sebelumnya, merekapnya, dan mencatatnya kembali menjadi sebuah logbook. Anda para mahasiswa pun akhirnya berakhir dengan mencatat logbook dengan apa yang Anda ingat dan juga format yang semau Anda. Atau mungkin Anda adalah para dosen yang juga sempat mengalami betapa ribetnya Anda harus mengunduh satu persatu pekerjaan logbook mahasiswa, memeriksanya satu persatu, dan mencatatnya kembali dalam pengamatan mahasiswa Anda. Tapi sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi, karena Polban telah memiliki sistem logbook yang mengakomodir semua hal tersebut. Sistem logbook yang telah dikembangkan, dilengkapi dengan fitur single sign-on, dan juga terintegrasi dengan akun akademik Anda pada semua sistem lainnya. Dan tunggu apa lagi? Mari kita coba. Fitur utama dari sistem logbook adalah entry logbook itu sendiri yang dapat dilakukan oleh para mahasiswa. Pada demo kali ini, saya telah login dengan akun Khairunisa dan logbook sebelumnya yang pernah saya entrykan telah tampil pada layar. Saya akan langsung mencobakan untuk membuat logbook. Pertama, Anda memilih tanggal entry logbook terlebih dahulu. Anda dapat memilih tanggal hari ini, tanggal hari-hari sebelumnya, tapi Anda tidak dapat memilih tanggal untuk di masa yang akan datang. Di sini saya akan pilih tanggal 9 Juli, dan saya akan entrykan semua field pada form entry, yaitu kegiatan, hasil, dan juga kesan. Sebagaimana rules yang pernah didefinisikan, Anda hanya dapat membuat satu entry logbook dalam satu hari. Pada kasus ini saya sebenarnya telah memiliki entry untuk tanggal 9 dan seharusnya entry logbook ini akan gagal dientrikan. Yang dapat kita lakukan hanyalah untuk mengubah entry pada tanggal 9 tersebut. Klik selesai dan muncul pesan konfirmasi, klik ya dan logbook benar gagal untuk ditambahkan. Untuk mendemokan entry logbook, saya akan mengganti tanggalnya saja menjadi tanggal 19, lalu tekan selesai, ya, dan entry logbook pun berhasil ditambahkan ke dalam database. Jika kita lihat pada halaman view logbook yang di awal, kita dapat melihat bahwa entry kita yang barusan saja kita buat ada di record terakhir, yaitu record ke-11, dan telah berhasil masuk ke database. Fitur entry logbook ini pun dilengkapi dengan notifikasi sehingga ketika Anda berhasil membuat entry logbook, Anda akan menerima notifikasi email yang masuk ke alamat email Anda yang telah terdaftar pada akun akademik Anda bahwa logbook Anda telah berhasil ditambahkan dan Anda dapat langsung mengaksesnya melalui link yang telah embed pada email tersebut. Anda pun sebagai mahasiswa masih memungkinkan untuk mengubah entry logbook yang pernah Anda buat. Pada demo kali ini kita akan mengubah salah satu field dari logbook yang baru saja kita buat. Tentu Anda bisa mengubah semuanya termasuk tanggal entry logbook itu sendiri. Saya akan demokan untuk field hasil saja, kita ubah isinya dari lancar menjadi mudah. Lalu saya akan menyimpan logbook tersebut. Muncul pesan konfirmasi, lalu klik ya. Dan logbook berhasil diubah dan telah masuk pada database. Anda pun sebagai mahasiswa dapat menghapus entry logbook yang pernah Anda buat melalui tombol yang ada di sebelah kanan. Pesan konfirmasi lalu ya, dan logbook pun berhasil terhapus dari database. Dan kita tidak melihat entry logbook tadi, yang nomor 11. Adapun Anda para dosen kini dapat dengan mudah melihat logbook yang telah ditulis mahasiswa Anda melalui tampilan logbook mahasiswa. Anda tinggal memilih kelas yang sedang Anda ampu dan tentu ini telah disesuaikan dengan data mengajar Anda. Pilih kelas proyek dan sistem pun akan menampilkan mahasiswa kelas Anda. Anda tinggal memilih salah satu dari mahasiswa tersebut dan untuk keperluan demo kali ini saya akan memilih mahasiswa atas nama Khairunisa. Dan ketika diklik, entry logbook atas nama Khairunisa pun akan tampil pada layar. Selain dari fitur entry logbook yang kami kembangkan, pada kesempatan pengembangan proyek kali ini pun kami menyempatkan diri kami untuk melakukan penelitian. Kami menyusun 3 research question dan berikut adalah penjelasan dari masing-masingnya. Untuk research question pertama, yaitu bagaimana cara mengetahui apa yang dikerjakan mahasiswa atau progres berdasarkan isi teks logbook yang ditulis. Nah, untuk menjawab RQ1 ini, akan dilakukan topik extraction untuk mendapatkan topik kegiatan yang dilakukan mahasiswa.
Pada bagian pre-processing data, terdapat beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama, menggabungkan dataset kelas 1A dan 1B. Yang kedua, memecah data frame menjadi beberapa data frame berdasarkan minggu. Yang ketiga, menghapus baris yang kosong. Yang keempat, tokenizing. Yang kelima, post tag. Yang keenam, lemmatizing. Dan yang terakhir, delete stop words. Metode yang digunakan untuk menyelesaikan RQ1 yaitu topic extraction menggunakan teknik LDA, Latent Directed Allocation. Teknik ini nanti akan digunakan untuk membuat model dari dataset yang telah di-preprocessing sebelumnya. Dengan menggunakan library PyLDAVIS, data hasil pencarian topik kegiatan yang dilakukan mahasiswa dapat kami tampilkan dalam bentuk grafik peta jarak antar topik dan grafik bar chart untuk memvisualisasikan distribusi frekuensi kata yang muncul dari setiap topik. Visualisasi yang dibuat tidak hanya satu, namun dari tiap minggunya dibuatkan visualisasi untuk memperlihatkan grafik peta jarak antar topik per minggunya seperti apa, dan juga distribusi frekuensi kata yang muncul dari setiap topik per minggunya seperti apa. Untuk hasil analisis yang dilakukan itu ditampilkan dalam grafik berikut. Ini grafik untuk 1 minggu, di mana grafik yang sebelah kiri itu menunjukkan keterkaitan antar topik, sedangkan grafik yang sebelah kanan itu menunjukkan besar frekuensi topik yang muncul. Nah, dari dataset yang diberikan itu ada 12 pertemuan, jadi ada 12 grafik, dan dapat dilihat bahwa selama satu semester itu topik yang paling banyak sering muncul ya adalah terkait lowongan pekerjaan dan dataset. Jadi dapat diketahui bahwa selama satu semester itu mahasiswa melakukan aktivitas proyek terkait lowongan pekerjaan dan dataset, sedangkan topik-topik lain yang berada di urutan teratas itu hanya berlangsung di minggu-minggu tertentu saja dan tidak berkelanjutan di minggu berikutnya. Terakhir, kesimpulannya, dari analisis RQ1 ini dapat disimpulkan bahwa mahasiswa selama satu semester itu melakukan pekerjaan proyek terkait lowongan pekerjaan dan dataset. Sedangkan untuk aktivitas lain itu hanya berlangsung pada minggu-minggu tertentu dan tidak berkelanjutan. Oke, bahasan selanjutnya adalah research question yang kedua, di mana kami ingin mengetahui apakah ada korelasi di antara panjang logbook yang pernah mahasiswa tulis dengan nilai capaian akhir mahasiswa tersebut pada akhir semester. Kami ingin mengetahui apakah panjang logbook tersebut dapat mempengaruhi nilai capaian akhir mahasiswa ataukah tidak, dan kalaupun ada pengaruhnya sebesar apa. Kami pun mengolah dataset yang telah diberikan yaitu logbook pada kelas 1A dan juga 1B. Kami pun menghitung jumlah kata pada setiap entry logbook mahasiswa tersebut dan memetakannya terhadap nilai yang mahasiswa tersebut capai pada akhir semester dan kurang lebih seperti ini. Dan kami pun melakukan visualisasi berdasarkan data tersebut menggunakan scatter plot, dan setelah itu kami pun membuat garis korelasi di antara kedua nilai tadi, yaitu panjang logbook dan juga nilai capaian akhir mahasiswa. Dan seperti yang kita lihat dari scatter plot ini, bahwa temuan yang kami temukan adalah bahwa tidak ada korelasi yang cukup signifikan di antara kedua nilai tersebut, yaitu panjang logbook dan juga nilai akhir, karena ditampilkan pada grafik scatter plot bahwa garis korelasinya itu landai. Ini menunjukkan bahwa korelasi tersebut tidak kuat, atau dengan kata lain bahwa panjang logbook tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai akhir mahasiswa tersebut. Adapun kalau ini terjadi pada kedua dataset, yaitu kelas 1A dan juga kelas 1B, dan adapun ketika kita satukan bahwa nilai korelasinya sedikit bertambah tapi tetap tidak menunjukkan korelasi yang signifikan. Kami pun mencoba menarik sebenarnya berapa besar nilai korelasi ini menggunakan nilai Pearson R. Kami pun menghitung nilai di antara kedua kolom tersebut, kedua nilai tersebut, yaitu panjang logbook dan juga nilai akhir, dan ditunjukkan bahwa nilai R-nya itu atau kekuatan dari korelasi tersebut adalah 0,3369, bahwa tidak ada pengaruh yang begitu besar dari panjang logbook terhadap nilai akhir capaian mahasiswa. Ini pun ditunjukkan oleh salah satu data pada dataset, bahwa ada salah satu mahasiswa yang seperti yang saya hover pada mouse ini, yang dia nilai panjang logbooknya itu sangat rendah, tapi dia berhasil mencapai nilai yang cukup baik, yaitu 85 ke atas, mungkin di sini hampir 86. Dan itu menunjukkan bahwa nilai
nilai panjang logbook itu tidak berpengaruh terhadap nilai akhir capaian mahasiswa. Jadi kesimpulannya adalah bahwa panjang logbook yang ditulis tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai akhir capaian mahasiswa. Demikian. Kami di sini akan membahas tentang RQ3. Pada RQ3, kami menghitung nilai motivasi dari logbook setiap mahasiswa, lalu memvisualisasikannya ke dalam sebuah grafik. RQ3 merupakan RQ yang membahas tentang bagaimana motivasi mahasiswa mengikuti perkuliahan dari minggu ke minggu. Kami tertarik untuk melihat tren dari motivasi setiap mahasiswa berdasarkan kesan yang ditulis pada logbook setiap mahasiswa. Selanjutnya, pada bagian metode akan dijelaskan oleh Ko Irunisa. Untuk menjawab pertanyaan RQ3, kami membuat sebuah model klasifikasi penilaian motivasi mahasiswa. Nah, untuk membuatnya ini kami memerlukan data training. Data training ini merupakan data logbook yang sudah memiliki label tingkat motivasi. Nah, untuk membuat data training, kami terlebih dahulu melakukan data cleaning atau penghapusan terhadap entry yang tidak memiliki data kesan, karena motivasi dinilai dari kesan yang dituliskan. Selanjutnya, kami nilai secara manual setiap entry yang dimasukkan, nilai 1 untuk motivasi rendah, 2 untuk motivasi sedang, dan 3 untuk motivasi tinggi. Setelah data training terbentuk, kami melakukan pre-processing dengan tahapan yaitu membuat semua huruf menjadi lowercase, lalu tokenizing, dan kemudian stemming. Selanjutnya, data yang telah di pre-processing akan divektorisasi lalu dikenakan algoritma klasifikasi SPM agar dapat menjadi model pengklasifikasian motivasi mahasiswa. Lalu pada model tersebut dilakukan validasi untuk mengetahui seberapa akurat model dapat melakukan pengklasifikasian. Terakhir, data hasil klasifikasi akan divisualisasikan dalam bentuk line graph. Nah, grafik yang terbentuk ini merupakan grafik tingkat motivasi per mahasiswa dan juga per kelas. Untuk bagian hasil akan lanjut dijelaskan oleh Rian. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang hasil yang telah divisualisasikan tentang RQ3. Yang pertama tentang hasil dari seluruh mahasiswa. Dapat dilihat bahwa yang berwarna merah merupakan hasil pelabelan yang kami lakukan secara manual. Terus bagian yang biru merupakan hasil pelabelan yang dilakukan oleh mesin. Dapat dilihat perbedaannya sangatlah sedikit. Dapat disimpulkan bahwa pada awal perkuliahan, motivasi mahasiswa lumayan tinggi. Lalu pada akhir-akhir perkuliahan, motivasi mahasiswa lumayan agak rendah. Tetapi bisa dilihat mungkin rata-rata. Selanjutnya, merupakan grafik dari motivasi mahasiswa per kelas. Yang pertama yaitu kelas A, bisa dilihat seperti ini. Lalu selanjutnya ada motivasi mahasiswa dari kelas B. Selain itu, pada RQ3 juga dapat melihat nilai motivasi mahasiswa tiap minggunya untuk per mahasiswanya. Berikut merupakan contohnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, itulah kami dari tim Logbook. Kami sangat bangga untuk membagikan informasi pengembangan ini kepada kalian semua. Dan akhir kata seperti biasa, terima kasih.